Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada pimpinan pondok pesantren Darul Manatiqah wa Da'wah wa Tahfidil Quran beserta keluarganya, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang saya hormati juga yang saya muliakan kepada segenap dewan juri, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa Nurwa TV dimanapun anda berada, di dalam kitab Hawasi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, yang mana kitab Hawasi Syarwani adalah kitabnya Al-Imam Syarwani. Di dalam kitab Hawasi Syarwani dijelaskan bahwasanya inna afdalal layali huwa lailatu maulidis syarif, summa lailatul qadar, summa lailatul Jumat, summa lailatul Isra. Sesungguhnya malam yang paling agung, sesungguhnya malam yang paling mulia adalah malam lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu malam Isra, baru setelah itu malam Jumat, baru setelah itu malam Lailatul Qadar. Kenapa malam kelahiran Nabi lebih agung? Kenapa malam kelahiran Nabi lebih mulia dibandingkan malam Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Asqalani radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah, beliau berkata, malam Maulid lebih agung daripada malam Lailatul Qadar karena ada 3 perkara. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran dan turunnya para malaikat. Sedangkan malam Maulid Nabi adalah turunnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam anugerah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan malam Maulid Nabi adalah malam seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Apabila tidak ada lahirnya baginda Nabi Muhammad, tidak akan ada namanya yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Apabila tidak ada baginda Nabi Muhammad, tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Sedangkan yang ketiga, malam Lailatul Qadar hanya diturunkan adalah rahmat dan anugerah Allah yang hanya diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi malam Maulid adalah malam anugerah dan rahmat Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak akan kuciptakan alam semesta ini. Jadi itulah agungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengutip perkataan Al-Imam Haramain Sayyid Amin Al-Qutbi. Beliau berkata, ya Lailatul Isnin, mada safahat? Ya Lailatul Isnin, mada safahat? Wahai malam Senin, apa yang menyapamu sehingga engkau begitu mulia, sehingga engkau begitu wangi, sehingga engkau begitu wangi wahai malam Senin? Hari-hari besar dalam Islam berawal darimu. Adanya Idul Fitri, adanya Idul Adha, adanya malam Futuh Mekah, adanya Perang Badar,
adanya 10 Muharram itu berawal darimu wahai malam Senin. Kenapa? Karena di dalam malam Senin adalah malam lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak ada Nabi, tidak akan ada yang namanya Idul Fitri, tidak akan ada yang namanya Idul Adha, tidak akan ada yang namanya iman, dan tidak akan ada yang namanya Islam. Begitu mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sehingga mulianya baginda Nabi Muhammad, ada seseorang yang meninggal dalam keadaan kafir karena beliau bergembira kelahirannya baginda Nabi Muhammad, seakan-akan dia siksaannya digantikan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam Senin. Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah tafsir Ibnu Katsir meriwayatkan bahwasannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pernah bermimpi, yang mana di dalam mimpinya dia melihat Abu Lahab sedang disiksa di dalam api neraka. Tetapi ketika itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib melihat Abu Lahab yang sedang disiksa, ketika pada hari Senin dia diringankan siksanya, bahkan setiap jari-jarinya dia mengeluarkan air sehingga dengan air tersebut beliau bisa meminumnya. Sayyidina Abbas berkata kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, mengapa setiap hari Senin engkau selalu diringankan siksamu, bahkan siksamu digantikan oleh rahmat, dan sehingga setiap jari-jarimu mengeluarkan air sehingga engkau bisa meminum? Kenapa?" Abu Lahab menjawab, "Iya, karena aku setiap hari Senin siksaanku diringankan oleh Allah karena aku bergembira ketika lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku mempunyai budak yang bernama Suwaibah, yang mana Suwaibah menceritakan kepadaku bahwasannya telah lahir yang namanya Muhammad. Ketika itu aku bergembira dan aku memperdekakan Suwaibah sehingga aku pada hari Senin siksaanku diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala." Makanya para hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad harus bergembira dan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekelumit tentang keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanfaat bagi saya, umumnya bagi anda pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.